Bab 453. Dewa Seni Bela Diri. Eric Kin masih hidup, begitulah yang dijelaskan di dalam forum Budo. Tapi semua orang tidak percaya, karena orang yang ada di dalam video terekspos waktu itu adalah Eric Kin. Jadi, di mata mereka, Eric Kin pasti telah dilindungi oleh orang lain, dan seketika forum Budo heboh. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Orang-orang yang diutus Nafia Jiang telah kembali ke kediaman Dewa Pengobatan, tapi sayangnya, mereka tidak bisa menemukan tengkorak buaya. Maaf, Sesepuh Kin. Eric Kin melambaikan tangan dan berkata, tidak apa-apa, tengkorak buaya memang tidak mudah didapat, aku tidak akan menyalahkan kalian. Nafia Jiang terdiam, entah apa yang sedang dia pikirkan. Guru, kami sudah menyelusuri sungai di utara hingga selatan, tapi kami sama sekali tidak menemukan tengkorak buaya itu. Davison Su menghelakan napas dan berkata, Guru, jika tidak ada pilihan lain, bagaimana kalau kita buka sayembara saja? Keluar sedikit lebih banyak uang saja. Barang ini tidak bisa dibeli dengan uang begitu saja. Ucap Eric Kin sambil menggelengkan kepala. Davison Su terlihat sangat tertekan, dan terus menggaruk kepalanya. 3 hari kemudian, Eric Kin datang ke kamar Nafia Jiang. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Yang Mulia Ketua, aku berencana untuk meninggalkan kediaman Dewa Pengobatan. Begitu Nafia Jiang mendengar perkataan ini, alisnya langsung mengkerut. Dia langsung bangun dari tidurnya dan duduk di atas kasurnya. Dengan wajah dingin dia berkata, meninggalkan kediaman Dewa Pengobatan. Apa kamu sudah bosan hidup? Eric Kin tersenyum pahit, dan berkata, aku tidak mungkin tinggal di kediaman Dewa Pengobatan selamanya, kan? Dan meskipun energi internalku telah lenyap, mereka tidak akan mudah juga untuk membunuhku. Aku tidak mengizinkannya, ujar Nafia Jiang tanpa ragu. Aku harus pergi. Wajah Eric Kin sangat bertekad, jika aku terus tinggal di sini, ini juga akan membawa pengaruh pada kediaman Dewa Pengobatan. Terlebih lagi, masih sangat banyak hal yang harus aku lakukan. Dari perkataan Eric Kin, bisa dikatakan bahwa waktunya sudah tidak bisa ditunda lagi. Terutama setelah dia mengetahui bahwa ibunya telah mendekam di dalam penjara, Eric Kin menjadi semakin tidak sabaran. Melihat Eric Kin yang begitu membulatkan tekadnya, Nafia Jiang juga tidak bisa mencegahnya. Setelah berpikir lama, Nafia Jiang akhirnya berkata, kalau begitu, biarkan Davison Su pergi bersamamu. Eric Kin tertegun, lalu mengangguk dan berkata, baik. Kapan kamu akan pergi? Tanya Nafia Jiang. Besok. Eric Kin menarik napas dalam-dalam, besok aku akan pergi. Ya. Nafia Jiang tidak lagi berkomentar, kembalilah ke kediaman Dewa Pengobatan jika ada masalah, selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa membawamu pergi dari kediaman Dewa Pengobatan. Eric Kin membungkukkan badannya dengan penuh hormat, dan berkata, aku tidak akan melupakan kebaikan Anda. Selesai berbicara, Eric Kin berbalik badan dan keluar dari kediaman Dewa Pengobatan. Keesokan harinya, Eric Kin membawa Davison Su pergi bersamanya dan bersiap-siap untuk meninggalkan kediaman Dewa Pengobatan. Guru, tenang saja, selama ada aku akan melindungimu. Davison Su terlihat sangat bahagia, selama ada dia, suasana Eric Kin juga mulai sedikit terasa hangat. Tepat di saat mereka hendak pergi, Agnes Lin tiba-tiba datang. Dia memegang sesacet jimat di tangannya, dan terlihat jelas bahwa jimat ini telah melewati berbagai tahap uji, sehingga terdapat sesuatu yang sangat misterius di dalamnya. Jangan salah paham, ini adalah permintaan dari Yang Mulia Ketua untuk diberikan padamu. Ujar Agnes Lin sambil menyodorkan jimat tersebut ke tangan Eric Kin. Dia berkata, jimat ini harus selalu dibawa, sekalipun kamu sedang mandi dan tidur. Kata Agnes Lin sambil memperingatkan. Eric Kin mengiyakan dan bertanya, di mana ketua? Dia tidak datang, kata Agnes Lin. Sambil membelai jimat tersebut, Eric Kin tidak bisa menahan senyumnya. Terlihat sangat banyak orang yang berdiri di depan pintu utama kediaman Dewa Pengobatan guna untuk mengantar kepergian Eric Kin. Jaga diri baik-baik, Sesepuh Kin. Semua orang berseru dengan keras. Eric Kin mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak, semuanya.
Tunggu aku kembali, mari kita bercengkerama lagi. Setelah meninggalkan kediaman Dewa Pengobatan, Davison Su bertanya, Guru, kemana kita akan pergi? Aku juga tidak tahu. Eric Kin berkata, mari kita lihat saja nanti. Di kota Ye, di bawah kaki Gunung Kunlun. Sekilas terlihat tidak ada suasana kehidupan di area ini. Dan di sini, terdapat sebuah altar besar yang telah dibangun. Konon katanya, ini untuk menyembah seorang seniman bela diri. Seniman ini tidak memiliki nama, dan semua orang telah terbiasa dengan memanggilnya sebagai dewa seni bela diri. Setiap tahun di bulan 7 tanggal 24, semua orang akan datang ke sini untuk beribadah. Banyak di antara mereka yang memohon keberkahan dan bahkan meminta keberuntungan. Apakah dewa seni bela diri itu nyata? Di bawah kaki gunung, terdengar sebuah percakapan. Tutup mulutmu. Jika kamu tidak tulus dan telah membuat dewa marah, maka jangan pernah berpikir untuk menerobos dari hidup ini. Teriak seseorang dengan keras. Semua orang sontak langsung bersujud. Dalam masa perkembangan wujud dirinya, semua orang tampaknya mulai mempercayainya. Tuan Kiao, Anda juga datang. Entah siapa yang telah memanggilnya, sontak membuat semua orang memalingkan pandangannya. Hanya terlihat murid pertama dataran tengah, Richard Kiao berjalan perlahan dengan seorang pelayan wanita. Dia memegang sebuah kipas lipat di tangannya dan membuatnya terlihat sangat menarik dan mempesona. Dengan senyum datar, Richard Kiao berkata, mengenai dewa seni bela diri ini, aku sangat menghormatinya, selama tidak ditutup, aku akan datang menyembahnya setiap tahun. Tuan Kiao memang pantas untuk menjadi orang pertama di dataran rendah. Seseorang berseru. Faktanya, ini adalah pertama kalinya bagi Richard Kiao datang ke tempat ini. Kedatangannya hari ini juga tidak sesuai dengan perkataannya yang mengatakan bahwa dia sangat menghormatinya, melainkan ada satu alasan yang membawanya ke sini. Itu adalah setelah pertarungannya dengan Eric Kin, si picik Richard Kiao menjadi semakin iblis dan menyebabkannya mengalami kemacetan. Kemudian, Richard Kiao berjalan ke depan altar. Dia pun mulai bersujud di depan patung dan berdoa dengan khusyuk. Guru, di depan adalah altar pengorbanan dewa seni bela diri, kata Davison Su sambil menunjuk ke Gunung Kunlun. Eric Kin memandang Gunung Kunlun yang berdiri begitu megah, dan berkata dengan suara berat, Gunung Kunlun, sebuah tempat yang penuh dengan legenda. Eric Kin telah melihat penampakan gunung ini berkali-kali di dalam novel, oleh karena itu, dia merasakan sedikit kerinduan yang mendalam di dalam hatinya. Seperti apa penampakan dari dewa seni bela diri itu? Tanya Eric Kin. Davison Su berkata, tidak ada yang tahu apakah dewa seni bela diri itu ada atau tidak. Banyak orang yang mengatakan bahwa itu semua karena kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat, dan sebenarnya tidak ada yang namanya dewa seni bela diri. Tentu saja, ada juga yang mengatakan bahwa dia ada dan sangat luar biasa. Eric Kin mengangguk perlahan setelah mendengar perkataan Davison Su. Dia lebih mempercayai pernyataan yang pertama. Sama seperti banyaknya orang miskin yang berdoa, itu tidak lebih dari sebuah kepercayaan. Lalu, bagaimana dengan patung ini? Tanya Eric Kin sambil berjalan ke sisi. Davison Su melambaikan tangan, dan berkata, itu hanyalah sebuah patung besar yang tidak memiliki wajah, mungkin hanya dibuat untuk kenyaman orang-orang agar bisa membayangkan saja. Eric Kin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, sepertinya sedikit masuk akal. Sambil berbincang, mereka berdua semakin dekat dengan Gunung Kunlun. Guru, apakah perlu untuk melakukan riasan wajah agar tidak ketahuan? Kata Davison Su setelah melihat keramaian yang ada di depan altar pengorbanan. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Jika kita menggunakan riasan wajah, lalu apa bedanya dengan kita yang bersembunyi di kediaman Dewa Pengobatan? Keluarnya kali ini adalah, dia ingin menggerakkan otot beserta tulang-tulangnya. Alasannya yang pertama adalah ingin mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki fisik tubuhnya ini. Dan yang kedua adalah, demi bertahan hidup, dia harus merangsang potensi tubuhnya dengan melawan orang lain. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.